Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Krista Hardianti dengan NIM A0111221015 akan memaparkan presentasi mengenai kuliah makroekonomi. Di sini membahas mengenai pengangguran, di mana pengangguran adalah salah satu masalah ekonomi makro yang mempengaruhi secara langsung dan agregat, di mana pengangguran ini merupakan salah satu faktor terjadinya inflasi. Pertama ini mengenai tingkat pengangguran alami yang dirasakan oleh negara Amerika Serikat, di mana tingkat pengangguran alami di Amerika Serikat selalu berada pada tingkat 5,5%, di mana tingkat pengangguran alami adalah tingkat rata tingkat setiap bulan tertentu diperkirakan pengangguran dari 10 tahun sebelumnya hingga 10 tahun kemudian. Tingkat pengangguran pada grafik tersebut menunjukkan tingkat angkatan kerja menganggur di Amerika Serikat sejak tahun 1950 hingga berkisar antara 5-6% dan tidak pernah mendekati nol. Tingkat pengangguran alami adalah tingkat pengangguran yang terjadi untuk mencapai tujuan ekonomi dalam jangka panjang, mengingat semua ketidaksempurnaan pasar tenaga kerja menghalangi pekerja untuk segera menemukan pekerjaan. Transisi antara pekerja dan pengangguran, di mana setiap periode sebagian kecil dari mereka kehilangan pekerjaan mereka dan sebagian kecil dari pengangguran mendapatkan pekerjaan. Tingkat pemutusan hubungan kerja atau PHK dan perolehan pengangguran tidak naik atau turun, yaitu orang yang mencari pekerjaan harus sama dengan jumlah orang yang kehilangan kerjaan. Slide selanjutnya ini mengenai kekakuan upah real, di mana upah real terjebak di atas tingkat equilibrium. Maka penawaran tenaga kerja melebihi permintaan. Hasilnya ialah pengangguran. Pada grafik tersebut menunjukkan berada di atas tingkat yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah yang diminta. Perusahaan harus dengan cara menjatah pekerjaan yang langka di antara para pekerja. Kekakuan upah real mengurangi tingkat perolehan. Pengangguran struktural, di mana pekerja menganggur bukan karena mereka secara aktif mencari pekerjaan yang paling sesuai dengan keterampilan mereka, namun karena ada ketidaksesuaian mendasar antara jumlah orang yang ingin bekerja dan jumlah pekerjaan yang tersedia di lapangan. Slide selanjutnya ini menjelaskan mengenai serikat pekerja yang ada pada beberapa negara besar. Contohnya di Amerika Serikat, pada tabel tertera persen pekerja yang upahnya ditetapkan melalui perundingan bersama atau adanya serikat pekerja. Di sebagian besar negara Eropa, serikat pekerja memainkan peran yang jauh lebih besar. Dapat terlihat di Austria, Finlandia, maupun Prancis berada di angka yang cukup tinggi. Upah pekerja yang berserikat tidak ditentukan dengan tawar-menawar antara pemimpin serikat pekerja dengan manajemen perusahaan. Seringkali kesepakatan akhir menaikkan upah di atas tingkat equilibrium dan memungkinkan perusahaan memutuskan berapa banyak pekerja yang akan dipekerjakan. Hasilnya ialah pengangguran jumlah pekerja yang dipekerjakan, tingkat perolehan pekerjaan yang lebih rendah, dan peningkatan pengangguran struktural pun terjadi. Serikat pekerja juga dapat mempengaruhi upah yang dibayarkan oleh perusahaan yang tenaga kerjanya tidak berserikat karena adanya ancaman serikat pekerja. Pada slide selanjutnya ini membahas mengenai tabel adanya pengangguran, variasi pengangguran dari grup demografi, di mana adanya tingkat pengangguran lebih tinggi untuk lihat bahwa transisinya lebih banyak terjadi pada yang berusia muda, 16-19 tahun, pada remaja berkulit hitam. Salah satu alasannya ialah adanya persaingan yang adanya diskriminasi oleh pemberi kerja, di mana seperti yang ditahu bersama bahwa sebelum masa periode Presiden Barack Obama, diketahui bahwa pekerja atau kaum kulit hitam mengalami tindakan diskriminasi oleh kaum kulit putih yang ada di sana. Slide selanjutnya ini mengenai definisi dari keinginan manajer untuk merekrut para pekerja, di mana ukurannya bergantung pada karakteristik yang digunakan untuk mengklasifikasikan pekerja sebagai tenaga yang tidak bekerja. Dalam kasus tersebut, satu-satunya alasan pengangguran adalah pemutus hubungan kerja atau PHK, dan alasan lainnya untuk meninggalkan pekerjaan adalah mencari pekerjaan yang baru. Faktanya, pergerakan masuk dan keluar dari angkatan kerja itu penting. Tentang sepertiga dari pengangguran baru saja memasuki angkatan kerja, beberapa dari para pendatang ini adalah pekerjaan pertama mereka. Slide selanjutnya ini mengenai pengangguran yang terjadi di negara Eropa. Pengangguran di Eropa, angka ini menunjukkan tingkat yang terjadi pada 4 negara besar, di mana ada Prancis. Namun pengangguran mengalami tingkat yang cukup signifikan pada negara Prancis dan Jerman.
Untuk Prancis dan Jerman perubahannya sangat mencolok. Rata-rata penganggurannya terjadi sekitar 2% pada tahun. Slide selanjutnya ini mengenai jam kerja yang terjadi di negara bagian Eropa. Jam kerja tahunan per orang seiring waktu, banyak orang Eropa telah secara substansial mengurangi Pada grafik tersebut menyajikan beberapa data tentang di Amerika Serikat, Prancis, dan Jerman pada tahun 19 negara tersebut. Namun sejak saat itu, jumlah jam tetap sama di Amerika Serikat, sementara di Eropa telah menurun secara substansial saat dua negara Eropa Barat tersebut. Perbedaan jam kerja mencerminkan dua fakta. Pertama, rata-rata orang yang bekerja di Amerika Serikat bekerja lebih banyak jam per tahun daripada rata-rata orang yang Eropa biasanya menikmati minggu kerja yang lebih singkat dan liburan yang lebih sering. Kedua, lebih banyak pekerja potensial yang dikerjakan di Amerika Serikat. Artinya rasio lapangan kerja terhadap populasi lebih tinggi di Amerika Serikat daripada di Eropa. Pengangguran yang lebih tinggi adalah salah satu alasan lainnya juga ialah pensiun dini di Eropa dan dengan demikian partisipasi angkatan kerja yang lebih rendah di antara pekerja. Baik, unemployment atau pengangguran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.